Masyarakat jadi bertanya-tanya, sebetulnya pengawasannya sampai mana? Harusnya anggota DPRD itu yang meneriakan suara rakyat. Sejauh mana teriakan ini didengar begitu? Bahkan bisa kalah dengan teriakan seorang Bima sehingga presiden langsung turun ke Lampung. Gitu. Gimana tuh, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcastnya PKS Lampung bersama saya Randy Ermansyah Putra. Jadi teman-teman semua, semoga sehat selalu dimanapun berada. Akhir-akhir ini Lampung menjadi berita nasional. Karena apa? Ada unggahan netizen mengenai rusaknya infrastruktur Lampung. Salah satunya mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu jalan yang berlubang di mana-mana. Nah, unggahan tersebut kemudian jadi polemik di mana-mana. Bahkan sampai presiden kita mendatangi Lampung. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas mengenai wakil rakyat online. Bersama narasumber kita, seorang politisi muda Lampung, yaitu Bang Vittorio Dwison. Selamat datang Bang Vittorio. Terima kasih Kang Randy. Panggilannya Abang Rio nih. Boleh. Bang Rio. Beliau ini adalah sekretaris fraksi PKS, anggota DPRD provinsi termuda dari fraksi PKS. Jadi cocoklah kita bicara terkait sosial media, terkait tentang viral dan segala macam bersama dengan Bang Rio. Jadi ngomong-ngomong nih Bang Rio, gimana nih aktivitas sekarang di DPRD provinsi ini? Setelah rame-rame viral dan segala macamnya nih. Ya, terima kasih Kang Randy. Fenomena netizen terkini ini memang satu hal yang patut kita syukuri ya, patut kita juga apresiasi. Saya sebagai anggota DPRD tentu juga ingin melihat dari sisi lain ya, cara kita memberikan respon terhadap isu-isu publik gitu ya. Apa yang dilakukan oleh netizen dan itu di cikal bakal Bima, ini saya pikir satu hal yang perlu kita apresiasi dalam konteks isu-isu publik ya, kepentingan masyarakat yang bisa disuarakan melalui berbagai kanal, melalui berbagai saluran, dan salah satunya sosial media. Saya pikir ini satu hal yang perlu kita apresiasi, walaupun ada beberapa catatan-catatan, tapi sejauh ini menurut saya ini luar biasa. Tapi kan begini Bang, ada kesimpulan dari masyarakat itu bahwa kalau ingin diperhatikan harus viral begitu. Okay. Sedangkan kita ini punya anggota dewan yang mewakili rakyat begitu. Yeah. Nah sebetulnya gimana tuh kalau Bang Rio menanggapi itu? Fungsi dewannya sebetulnya apa? Kemudian dengan ada fenomena wakil rakyat online ini gimana nih ceritanya? Wakil rakyat online ya? Gimana nih? Saya pikir kita tentu kalau instansi resmi, lembaga-lembaga resmi tentu bicaranya sistem ya. DPRD, pemerintah provinsi bicaranya sistem. Dalam mengurus, dalam merumuskan, dalam memutuskan sebuah kebijakan, katakanlah terkait dengan infrastruktur, tentu tidak bisa kita memakai mekanisme ala netizen, ala publik gitu ya. Karena kalau kita bicara di dalam sistem pemerintahan ada alur, ada proses gitu ya. Nah, apakah kemudian menjadi anggota DPRD menjadi kehilangan panggung, kehilangan respon? Betul. Tidak ya, karena kami di DPRD pun terkait dengan isu infrastruktur tentu juga menjalankan fungsinya. Bahkan saya sudah pernah bicara kalau cash Rumbia itu, saya nanti boleh dicek di sosial media, di 2020 bulan Februari saya sudah bicara tentang Rumbia. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah provinsi dan begitu pun teman-teman DPRD yang lain. Nah, hanya memang mekanisme kemudian banyak hal ya, sehingga PR kita tentang infrastruktur di Lampung ini memang belum kunjung selesai gitu ya. Tapi saya lihat fungsi-fungsi itu semua berjalan. Bahkan kalau kita melihat sistem politik dalam lingkup yang lebih luas, memang ada namanya kelompok penekan, kelompok kepentingan, ada civil society. Iya, betul. Walaupun DPR ini ada, wakil rakyat ini ada, bukan berarti semuanya diselesaikan oleh DPR. Betul. Tetap ada ruang bagi kelompok penekan, LSM gitu ya, kelompok-kelompok profesi untuk bersuara, untuk
menyampaikan apa-apa yang memang bisa jadi tidak tercover oleh DPR, oleh wakil rakyat, bisa jadi tekanannya kurang kuat gitu. Karena DPR itu kan dia plural, lembaga yang banyak kelompok politiknya gitu ya. Nah, publik saya pikir bagus memberikan tekanan gitu ya. Berarti dulu kalau Bang Rio sampaikan tadi pernah mengadvokasi di Rumbia itu ya, Jalan Rumbia. Iya. Terus hasilnya gimana tuh? Ya, itu kan memang sekali lagi ini PR besar infrastruktur ya. Nah, persoalan kita satu ada anggaran yang terbatas, sehingga kami dalam fungsi budgeting, fungsi penganggaran, kita di DPR itu mendorong kepada pemerintah provinsi agar satu prioritas. Di antara 1.600 kilometer jalan provinsi tentu tidak memungkinkan semuanya di cover dalam waktu terdekat, sehingga kita bicara di mana nih yang paling mungkin duluan, maka kita bicara prioritas gitu. Nah, ketika kita bicara bagian Lampung Tengah, memang itu salah satu kabupaten yang cukup banyak ya, kebetulan itu daerah pemilihan. Oh, daerah pemilihannya Lampung Tengah ya, betul, Lampung Tengah ya. Kebetulan di sana, dan ketika itu kita sudah sampaikan ke saya juga di tahun 2021 saya di Komisi 4 ya, yang membidani masalah infrastruktur. Kami sudah bicara dengan OPD terkait, dinas terkait, dan itu secara perlahan sudah dianggarkan. Nah, memang skenarionya puncaknya sebenarnya 2022 itu dianggarkan yang cukup besar, hanya itu gagal pada waktu itu, sehingga dialihkan ke 2023. Nah, ketemulah memang ada momentum 2023 itu sebenarnya sudah dianggarkan, hanya ada momentum Bima ini, sehingga kesannya ini mendadak gitu ya. Kesannya proyek satu malam, padahal enggak, itu sudah dianggarkan. Memang kan sebetulnya pelaksana atau yang melakukan perbaikan itu eksekutif begitu ya. Betul. Nah, DPRD sendiri fungsinya adalah salah satunya pengawasan. Betul. Nah, masyarakat jadi bertanya-tanya, sebetulnya pengawasannya sampai mana begitu? Atau kalau bahasa kita harusnya anggota DPRD itu yang meneruskan suara rakyat begitu, meneriakan suara rakyat. Sejauh mana teriakan ini didengar begitu? Bahkan bisa kalah dengan teriakan seorang Bima sehingga presiden langsung turun ke Lampung gitu. Gimana tuh, Bang? Ya, tadi saya sampaikan kalau kita bicara sistem itu berarti ada proses, ada alur ya. Katakanlah kami di DPRD itu ada waktu-waktu penyusunan anggaran. Nah, ini kita lakukan, kita serap aspirasi masyarakat, kemudian ada namanya pokok-pokok pikiran ya, ketika kita reses, kita kunjungan ke dapil, kemudian kita masukkan ke dalam anggaran. Nah, dalam proses itulah kemudian ada pilihan-pilihan gitu ya. Pilihan-pilihan, betul. Harus diakui. Kalau teman-teman coba cermati, sebenarnya itu kan bukan hanya di Lampung loh. Memang Indonesia persoalan infrastruktur itu masih menjadi PR. Nah, ketika kita bicara prioritas itulah kemudian akhirnya memang tidak semuanya. Belum lagi memang ada persoalan kualitas. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibangun, jalan-jalan sudah dibangun ini terlalu cepat rusak gitu ya. Sehingga akhirnya ya tentu pemborosan gitu. Nah, saya pikir ketika kita bicara mana yang lebih kuat, teriakan netizen atau teriakan DPR, saya pikir kami tidak melihat itu untuk dihadap-hadapkan ya. Harusnya kolaborasi ya, kolaborasi harus berfungsi. Netizen harus, saya pikir tadi ya kalau saya katakan dulu DPR itu sangat kuat, sehingga eksekutifnya lemah gitu ya, ngikut. Kemudian pernah ada terjadi eksekutifnya sangat kuat gitu ya, sehingga DPR ini tukang stempel. Oh, tukang stempel. Iya. Masa-masa kita mencari formula pemerintahan. Nah, sekarang ini diharapkan sama-sama kuat. Iya. Check and balances, ada keseimbangan. Betul, keseimbangan. Nah, tapi bukan berarti publik justru abai. Justru publik harus kuat gitu ya, harus mendorong. Harus ikut mengawasi justru. Betul, ya. Mas Kang Randy ya. Ruang publik justru semakin lebar ya, apalagi kalau dulu sebelum ada era sosial media, ketika masyarakat harus menyampaikan kan berjenjang, panjang, jalannya jalurnya panjang. Tapi dengan ada sosial media bisa mention ke ketua DPRD, mention ke kami gitu, mention ke gubernur, mempercepat publik merespon. Saya pikir itu satu tradisi bagus yang harus kita pelihara gitu ya. Nah, masalahnya lagi sebetulnya ternyata
banyak masyarakat juga yang tidak mengenal dari anggota dewannya sendiri begitu, wakil-wakil rakyatnya sendiri, sehingga mereka tidak tahu salurannya kemana begitu ya. Jadi dari Bang Rio sendiri, bagaimana untuk kedepannya mengatasi masalah tersebut, sehingga Bang Rio sebagai anggota DPRD provinsi juga bertugas sebagai anggota DPRD online begitu, sehingga jenjangnya tuh nggak ada begitu. Setiap orang bisa melakukan DM ke Bang Rio begitu, lewat Instagram, lewat Twitter, atau bahkan mungkin nomor kontaknya, WA-nya bisa langsung dikontak begitu. Gimana tuh Bang? Jadi kalau kita bicara bagaimana komunikasi publik, komunikasi politik ya, kami yang ada di kantor wakil rakyat tentu memang kita gunakan semua akses ya. Kalau secara resmi ada kegiatan-kegiatan DPR ya, contoh reses ya, kalau bicara reses serap aspirasi, reses kita berkunjung, kita melakukan kegiatan menjerap aspirasi. Tapi di luar itu, karena tadi ya ada peluang, ada kecanggihan sosial media, saya pikir kita bisa berinteraksi, berkomunikasi kapanpun ya. Saya pribadi alhamdulillah cukup banyak juga mendapatkan komunikasi langsung ya dari masyarakat di daerah pemilihan saya maupun secara umum di Provinsi Lampung ketika ada fenomena-fenomena, ada kasus-kasus yang memang memerlukan respon cepat. Saya pikir itu saya pribadi sangat senang, sangat respect ketika langsung berkabar, langsung memberikan informasi yang valid, sehingga tetap koridornya fungsi pengawasan gitu ya, fungsi anggaran, fungsi legislasi itu bisa berjalan. Berarti nanti buat teman-teman yang tinggal di Lampung Tengah, nah nanti bisa follow atau bisa nge-DM nanti sosial medianya Bang Rio. Jadi kalau ada masalah-masalah langsung aja sampaikan coba ya. Nanti mudah-mudahan bisa direspon, kemudian nggak harus sampai viral nasional dulu, sehingga akhirnya bisa turun ke masyarakat begitu. Dari Bang Rio sendiri, kira-kira untuk kedepannya masalah-masalah yang ada khususnya di Lampung Tengah atau umumnya di Lampung sendiri, kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan dengan netizen tadi, dengan teman-teman yang ada di Lampung Tengah, kemudian yang aktif di sosial media, termasuk eksekutif sendiri yang mungkin sebagian banyak masyarakat tuh menganggap kok malah diam-diam aja atau responnya nggak responsif lah begitu. Gimana tuh Bang? Ya memang satu ini era keterbukaan ya, era keterbukaan sehingga publik harus memiliki hak. Publik memiliki hak untuk mengetahui terhadap agenda-agenda yang menjadi kepentingan masyarakat luas ya. Contoh, kita punya anggaran, punya budget pembangunan 2023 ini. Nah, publik harus tahu apa aja sih, di mana aja sih jalan yang mau dibangun di tahun ini. Kemudian apalagi bidang-bidang yang lain yang akan dikerjakan oleh pemerintah provinsi gitu ya. Nah, saya pikir itu pertama, keterbukaan gitu ya. Bagaimana kita membangun satu iklim keterbukaan khususnya bagi penyelenggara pemerintah terhadap komunikasi publik. Yang kedua tentu memberikan ruang untuk publik juga merespon gitu ya. Dalam bentuk layanan aduan, hotline atau apapun gitu ya. Sehingga respon cepat itu memang menjadi sebuah kebutuhan, dan saya pikir itu semua bergerak ke sana ya. Semua bergerak ke sana, bahwa dalam realitasnya belum seideal yang kita harapkan, tapi secara prinsip saya melihat semua kita bergerak kepada era keterbukaan, era respon cepat, era di mana kita bisa lebih cepat dalam melayani kepentingan publik. Ya, jadi anak-anak muda memang juga kan pinginnya yang simple, cepat gitu. Nggak yang berlibet begitu, birokrasi harus ngurus ini, alurnya tuh panjang bener. Inginnya simple lah begitu. Kalau bisa online ya gimana bisa segera dari rumah bisa ngerjain tugas, dari rumah bisa ngurus-ngurus berkas begitu. Nah harapannya kita sepakat lah bahwa dengan adanya sosial media saat ini bisa respon cepat khususnya dari para pejabat pemerintah begitu. Oleh karena itu dari Bang Rio nih, sepakat nggak kalau Bang Rio juga
kita nobatkan sebagai wakil rakyat online. Ya, siap tentu ya. Jadi pertama netizen secara khusus maupun masyarakat secara umum tentu perlu juga kami berikan satu pemahaman tentang proses. Proses, oke. Kalau Kang Randy, kalau kita di rumah tangga, kita punya uang nih, dapat rezeki 10 juta. Yuk, anak-anak minta beli sepeda, kan bisa langsung besok beli sepeda. Iya, betul. Tapi kalau pemerintah tentu nggak bisa. Iya. Ada persoalan nih Pak di lapangan, besok langsung atasikan secara prosedur tidak memungkinkan. Betul. Netizen, masyarakat, publik perlu memahami ada pola, ada alur. Katakanlah kita yang sudah pasti kalau bicara program itu kan APBD, anggaran pembangunan dan belanja daerah, pendapatan belanja daerah. Ketika kita ingin melakukan sesuatu maka dia harus dalam 1 tahun. Betul. Sekarang kita bicara 2023, ini kan semua sudah on schedule. Iya. Semua program-program itu sudah terjadwal. Balik ke jalan misalnya kan, ada 500-an miliar yang akan distruktur di Lampung, di mana titiknya, lokusnya itu sudah ditentukan. Nggak mungkin tiba-tiba ada titik baru, tiba-tiba gitu ya, nggak mungkin. Pasti itu nanti ada persoalan hukum kan. Betul. Nah, kalau ada yang baru harus dimasukkan ke 2024. Iya. Itu saya pikir tidak mungkin dilanggar, tidak mungkin diterabas gitu ya. Betul. Tapi prinsipnya kita respon gitu. Berarti kita bisa menarik benang merahnya bahwa sebetulnya kan dari DPRD sudah membuat rencana bagaimana perbaikan jalan dan infrastruktur yang lain lah begitu. Kemudian di saat yang bersamaan kemudian viral begitu isu tentang rusaknya jalan dan segala macam. Padahal memang sudah dianggarkan. Tapi kan masyarakat memang nggak tahu. Yang masyarakat tahu ini dari dulu udah rusak, tapi kok nggak direspon begitu kan? Berarti ada komunikasi yang belum sampai kepada masyarakat begitu ya Bang ya? Betul. Jadi memang itu saya memberikan pernyataan juga di media beberapa hari yang lalu. Dari fenomena ini kita bisa lihat sebenarnya masyarakat punya harapan. Nah harapan ini yang kadang tidak terukur Kang Randy ya. Iya betul. Misalnya gini, oke Pak, kami nggak dibangun tahun ini. Tapi tahun kapan? Iya. 2024, 2025, 2030 sekalipun. Tapi itu sudah fix, sudah ada planning gitu loh. Nah barangkali katakanlah saya tadi bicara 1.600 km jalan di Lampung itu ada memang orang ini nggak tahu, bahkan mungkin sudah ada semacam kekecewaan yang mendalam. Sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun gitu ya. Nah saya kemarin bicara pemerintah provinsi perlu memberikan satu informasi karena anggaran kita terbatas dan luas yang harus di cover. Oke, di jalan provinsi di wilayah A ini akan kita bangun 2027 misalnya. Di wilayah B akan kita bangun 2025. Nah, orang punya harapan gitu sehingga publik nanti juga oke. Dan itulah nanti jadi satu ukuran kepada respon pemerintah terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya. Jadi buat teman-teman semua dimanapun yang berada begitu ya. Karena tadi berarti ada komunikasi yang belum sampai kepada masyarakat. Jadi silahkan teman-teman untuk mengikuti bagaimana sepak terjang dari Bang Rio atau aleg-aleg anggota dewan lain. Apa yang mereka lakukan, salah satunya dengan mengikuti sosial media masing-masing. Nanti bisa dilihat di bawah ini ada sosial medianya Bang Rio. Sampaikan keluhan, masalah-masalah unek-unek. Kalau masalah jodoh bisa juga? Bisa. Bisa juga. Kepada Bang Rio. Mudah-mudahan bisa diatasi bersama. Ataupun misalnya tadi ada bahasa-bahasa planningnya seperti apa. Itu jadi pemahaman kita semua mengenai masalah yang sedang ada di Lampung tercinta kita ini. Kita punya data bahwa generasi muda kita, generasi Z dan milenial ini akan mendominasi nanti. Itu bagaimana? Karena banyak ternyata anak muda yang sebetulnya gimana sih politik, sama-sama aja lah begitu. Jadi apatis mereka. Mereka apatis untuk memilih dan segala macam, tapi mereka tetap aware gitu dengan isu-isu politik.